Halo para omnivora dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Nya masih padat merayap. Berhubung si John masih still in the hajatan sunatan Jordi El Nino menjadi pagar ayu, maka pada season kali ini saya Don Duta Besar Kimi Hime untuk Indonesia dengan berat hati harus menggantikan jabatannya untuk sementara waktu. Dan kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah film yang tak kalah mendebarkan dari film-film sebelumnya, di mana Jason Statham lagi-lagi jadi aktor utama di film ini. Dengan bangga kami persembahkan, inilah dia, The Meg. Cerita bermula ketika situasi kritis dan mencekam dirasakan seluruh kru kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengalami breakout di dasar palung Laut Mariana. Hingga datanglah Jonas Taylor sebagai penyelamat. Ini orangnya. Ingat, Jonas bukan Jonaris tapi John Tordinahalis. Namun sayang usaha yang dilakukan Jonas tak berjalan dengan mulus karena tiba-tiba sebuah gangguan dari monster penghuni laut tersebut menyerang kapal selamnya. Sehingga Jonas terpaksa harus membiarkannya meledak di sana dan hanya 11 orang personil saja yang berhasil diselamatkan waktu itu, termasuk seorang dokter yang bernama Heller. Ini orangnya. Diceritakan 5 tahun kemudian di 500 mil lepas pantai Shanghai, Cina, sebuah perusahaan pemerhati ekosistem bawah laut yang bernama Manawan kembali melakukan penelitian ekstrim di Palung Mariana yang konon disebut sebagai titik bumi paling dalam ini. Pada misi tersebut, Zhang sebagai pemilik Manawan mendatangkan seorang investor asing dari Amerika Serikat yang bernama Morris. What are you doing? Come on, bring it in. Sementara ini adalah Suyin, anaknya Zhang sendiri, sebagai ahli biologi kelautan di sana. Let's go. Why don't we go? Yeah. Singkatnya, Morris dibawa menuju ruang bawah laut di mana terdapat sebuah lorong lobi tempat menyaksikan aktivitas ekosistem bawah laut, lalu diperlihatkannya beberapa ruang kontrol sekaligus para petugas di sana. How's it going? You're my first billionaire. Di sisi lain ternyata kru penyelam Manawan sudah berada di dalam kapal selamnya yang diberi nama Origin. Pada kedalaman 11.000 meter di bawah laut dengan suhu kurang dari 6 derajat Celcius atau sekitar 100 meter saja dari mulut Palung Mariana. 100 meters from the bottom. Teori menjelaskan Palung Mariana terlihat seperti hamparan awan beku atau termoklin yang terbentuk secara alami akibat semburan hidrogen sulfida yang kemudian dibekukan oleh suhu sangat dingin di area mulut Palung Mariana. Hal itulah yang kemudian dipercaya banyak orang bahwa termoklin adalah gerbang menuju kehidupan lain pada dimensi terdalam lautan. We are a go for insertion. Singkat cerita, kru penyelam perlahan mulai menembus termoklin tadi, lalu setelah menebarkan beberapa lampu untuk penerangan, akhirnya mereka pun bisa melakukan pendaratan di dasar palung dengan selamat. Free. Sementara itu demi kepentingan penelitian, mereka pun ditugaskan untuk menjelajahi setiap lorong palung tersebut dan harus merekam ribuan mikroorganisme di sana, mikroorganisme di sana dengan penuh seksama. Namun tiba-tiba sinyal sonar mendeteksi adanya makhluk misterius yang sedang menuju Origin, kemudian menghantamnya berkali-kali. Akibatnya sistem otomatis Origin menjadi error, beberapa kameranya rusak, penerangan padam, bahkan wifi tetangga pun terputus seketika itu juga. Insiden tersebut benar-benar mengejutkan semua tim yang ada di ruang kontrol stasiun Manawan. Maka dari itu, Meg langsung mengadakan rapat kilat untuk mendapatkan solusi emergensi, mengingat para kru Origin hanya akan mampu bertahan dalam waktu 18 jam saja. Has ever attempted a rescue at that depth. Well, that's not exactly true. Kesimpulannya, mereka akan kembali merekrut Jonas Taylor sekalipun dia sudah dicap gila oleh Dr. Heller sebagai tim medis karena kasus yang terjadi saat ini sama persis dengan yang pernah dialaminya 5 tahun yang lalu. That Origin may have encountered something similar to what Jonas Taylor described. Di sisi lain, pasca misi heroiknya yang dianggap gagal dan tak berguna tersebut, Jonas mengalami trauma mendalam dan memilih mengasingkan diri di sebuah perkampungan di Thailand.
Singkat cerita, Meg dan Zhang bertemu dia di sana. Kemudian setelah beberapa kali membujuknya, akhirnya Jonas pun mengabulkan permohonan Meg. Alasannya adalah hanya karena pilot Origin merupakan mantan istrinya dulu, yaitu Lori. Please. Kembali lagi menuju Origin di mana Lori dan kawan-kawan masih berusaha tenang sehingga mereka berhasil menyalakan energi listrik cadangan. Namun lagi-lagi hantaman keras kembali mengguncang Origin. Akibatnya para kru mengalami luka parah, bahkan menyebabkan terjadinya kebocoran pada instalasi oksigen Origin, yang artinya kesempatan hidup mereka semakin sempit semakin enak saja. Situasi tersebut memaksa Suyin berbuat nekat untuk pergi menuruni palung seorang diri, dan buah dari keberaniannya dia berhasil menemukan Origin dan bermaksud mendereknya. I'm going to set up to tow. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang menerjang kapal Suyin dengan kerasnya hingga terpental. Namun betapa terkejutnya Suyin ketika seutil cumi-cumi raksasa tak jadi menyantap kapalnya, karena dia justru lebih dulu diterkam oleh sang monster palung Mariana yang sesungguhnya. Dia adalah Hiu Megalodon. Hingga saatnya Jonas pun tiba di sana dan langsung menyuruh Suyin mematikan lampu, karena sejatinya Megalodon sangat tertarik dengan gelombang cahaya. Sementara Jonas menyuruh Suyin segera pulang, sedangkan dia melanjutkan misi penyelamatan kru Origin sendirian. Detik-detik menegangkan kembali dirasakan Jonas ketika satu persatu kru Origin dievakuasi ke kapalnya. Sayangnya telat hanya beberapa detik saja berakibat buruk terhadap seorang kru yang masih tersisa di sana. Singkat cerita, segenap tim menawan mengapresiasi keberhasilan Jonas sejauh dia menjalankan misinya, sedangkan Dr. Heller merasa dirinya bersalah atas penilaiannya terhadap Jonas selama ini. Sorry. I was wrong. Situasi terkini di stasiun Manawan cukup tenang, namun itu tak berarti mereka benar-benar terbebas dari ancaman hiu Megalodon. Karena diam-diam rupanya makhluk tersebut berhasil menembus termoklin lalu naik ke permukaan bersama suhu panas yang dipancarkan oleh mesin kapal selam. Sadar akan teror Megalodon yang berpotensi akan lebih banyak memakan korban, maka Meg kembali membutuhkan peran seorang Jonas Taylor untuk memasang alat detektor sebelum kemudian digunakan Suyin dalam upaya penembakan obat bius untuk melumpuhkan hiu mematikan tersebut. Namun yang terjadi, Suyin justru kembali diserang, bahkan kerangka pelindung hiu yang dia tunggangi pun nyaris ditelannya juga. Untungnya Suyin sempat menusukkan panah bius di tubuh hiu, meskipun akibat guncangan keras yang ditimbulkan, Suyin mengalami kebocoran oksigen sehingga kondisinya menjadi kritis. Situasi tersebut memaksa Jonas kembali terjun ke air untuk segera menyelamatkannya. Namun tiba-tiba kren derek di atas kapal roboh yang berpotensi menyeret Suyin bersama pelindungnya ke dasar laut. Alhasil aksi penyelamatan berlangsung secara dramatis ketika Jonas harus paudak-udak dengan waktu untuk mengeluarkan Suyin dari sana. Dan hal itu berhasil dilakukan dengan selamat meskipun Suyin harus dibantunya dengan napas buatan. Sementara itu seekor hiu raksasa telah diangkat ke dek kapal dalam keadaan mati. Memang hasilnya tak cukup memuaskan untuk misi pelestarian alam, tetapi setidaknya langkah ini dapat mengurangi jumlah korban yang berjatuhan. Bagaimanapun mereka tetap bangga dengan apa yang telah mereka capai sejauh ini, namun di balik itu mereka tak menyangka akan serangan dari hiu lainnya yang datang secara tiba-tiba. Dan ironisnya ukuran hiu tersebut 3 kali lebih bedegul dari yang tadi, karena faktanya itu adalah Megalodon yang sebenarnya. Tak cukup sampai di situ, dendam Megalodon masih terus berlanjut, memaksa mereka harus kehilangan Dr. Heller yang juga turut jadi korban angkara murkanya hiu Megalodon tersebut.
Tak berselang lama bantuan pun tiba di sana sekaligus mengawal mereka kembali menuju stasiun Manawan. Akan tetapi akibat lukanya tadi, Zhang gagal mengawinkan Suyin yang kedua kalinya karena dia tewas di perjalanan. Singkat cerita, stasiun Manawan ditutup sementara waktu untuk aktivitas penelitian karena di sisi lain ternyata Morris mempunyai rencana berbeda, yaitu membunuh Megalodon dengan tujuan tertentu. I'm closing Mana 1 until the Meg is killed. Saat di tengah lautan, dia cukup semeringah dengan sebongkah ikan raksasa yang telah mati karena dihujani bom oleh kurawanya, dan dia yakin itu adalah Megalodon yang dia maksud, padahal itu hanyalah ikan paus. Oh, you seeing this? Sementara faktanya sang Megalodon sedang mengincarnya dari arah belakang dan kemudian mencapluknya dengan mentah-mentah. Di sisi lain, Meg dan yang lainnya masih kepikiran tentang kemungkinan terburuk akibat teror Megalodon yang bisa saja menyerang ke orang banyak. Karena sejatinya mereka tak menyadari, bahkan tak percaya akan keberadaan monster tersebut. Well, I'm in. Me too. Let's do this. Dibantu sinyal detektor yang masih aktif, mereka pergi menggunakan kapal lainnya mengikuti sinyal tersebut, dan ternyata arahnya menuju ke sebuah spot populer di Shanghai, yaitu pantai tempat orang-orang di sana berenang saat lebaran tiba. Maybe we have a plan. Seperti hari lebaran sebelumnya, di sana penuh sesak dengan aktivitas para pengunjungnya, ditambah tukang ban dalam yang tidak mau cicing dan terus bolak-balik ke sana kemari. Lalu di saat hiu tersebut menampakkan siripnya, spontan semua pengunjung panik, bahkan beberapa orang terseret ke dalam air dengan kerasnya. Namun beruntung Jonas dan Suyin datang di saat yang tepat, di mana mereka langsung mengalihkan perhatian si hiu sekaligus membawanya ke tengah lautan. Dan disitulah terjadi pertarungan yang sebenarnya. Mengingat letak lokasi Palung Mariana yang berdekatan dengan beberapa negara Asia termasuk Indonesia, maka akhirnya Jonas memutuskan untuk melukai hewan prasejarah itu demi keselamatan umat manusia. Tamat ending yang sangat megalodonkan. Secara keseluruhan film ini cukup seru dan menegangkan, dan ketegangan itu lebih terasa saat kita menontonnya sambil membayangkan semua itu adalah nyata. Jadi kesimpulannya, sedalam-dalam palung laut terdalam tak berarti apa-apa selama manusia masih bisa mendalaminya dan menyelam ke dalam laut paling dalam di dalam sana. Tetapi kedalaman perasaan Teh Yuli, seorang Marco Polo pun bahkan pasti bilang tak tahu. Karena jawabannya sudah ada pada Galileo. Apaan sih anjing? Hidup Megalodon, hidup! Saya Don beserta jajaran tim IQ7 Corporation cabang Bintang Pantura pamit undur diri. Adios. Kerak gigi Agnes Monica.